Assalamualaikum. Halo, apa kabar? Selamat datang di channel Mas Masud. Salam pejuang balance. Sebelum melanjutkan video ini, sangat dianjurkan untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan juga share. Setelah belajar mengenai tahap pencatatan pada saat penerbitan atau penjualan obligasi, sekarang masuk ke peredaran obligasi. Pada saat obligasi beredar, pencatatan akuntansi untuk beban bunga dilakukan pada saat yang pertama, akhir periode akuntansi, yaitu dengan membuat jurnal penyesuaian. Yang kedua, awal periode akuntansi, yaitu dengan membuat jurnal pembalik. Dan yang ketiga adalah tanggal kupon. Oke, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa masa peredaran obligasi ini perusahaan hanya mencatat ataupun membayar beban bunga yang menjadi kewajiban perusahaan tersebut dan juga melakukan amortisasi dis agio ataupun agio jika pada saat penjualan atau penerbitan menimbulkan dis agio ataupun agio. Untuk bunga obligasi, yang pertama dicatat pada saat akhir periode akuntansi. Jurnalnya adalah beban bunga pada utang bunga. Yang kedua adalah membuat jurnal pembalik. Tinggal dibalik saja. Yang sebelumnya di debit pindah ke kredit, yang di kredit pindah ke debit untuk akun beban bunga dan utang bunga. Dan yang ketiga yaitu pada saat pembayaran bunga. Jadi ketika pada saat tanggal kupon, perusahaan akan membayar bunga dengan mencatat beban bunga pada debit dan kas di sebelah kredit. Tuh. Kemudian apabila pada saat penerbitan ataupun penjualan timbul adanya dis agio atau agio, perusahaan juga harus melakukan amortisasi. Jurnalnya adalah karena dis agio ini akan menambah beban bunga, jadi beban bunga di sebelah debit sedangkan dis agio di sebelah kredit. Sedangkan untuk agio, karena agio mengurangi beban bunga, sehingga pencatatannya agio di sebelah debit dan beban bunga di sebelah kredit. Contoh ya, di perhitungan, ini masih contoh PT Alfamidi pada kasus sebelumnya. 30 September, PT Alfamidi mengeluarkan 1000 lembar obligasi, bunga 15% dengan kurs 98%. Nilai nominal obligasi 1 juta dan jatuh tempo 1 Oktober 2022. Kupon dibayar pada 1 April dan 1 Oktober. Tuh. Dari sini kita bisa lihat, karena kurs jual di bawah nilai nominal, ya, ini pasti akan menimbulkan dis agio. Jurnal akhir periode, ya, kita lihat perhitungannya dulu. Karena ini menimbulkan bunga berjalan, ya, yaitu dari Oktober, November, Desember, yaitu sebanyak 3 bulan, maka harus dibuat jurnal penyesuaian untuk beban bunga. 15% dikali 1 miliar sama dengan 150 juta. Kemudian, karena bunga berjalan 3 bulan, yaitu Oktober sampai dengan Desember, jadi 3/12 dikali 150 juta atau bunga setahun, ya, sehingga ketemu 37.500.000. Jurnalnya adalah beban bunga pada debit dan utang bunga pada kredit sebesar 37.500.000. Kemudian, setelah membuat jurnal di akhir periode, perusahaan tersebut akan membuat jurnal pembalik di awal periode akuntansi di tahun selanjutnya. Jurnalnya tinggal dibalik saja posisinya, yang tadinya di debit pindah kredit dan kredit pindah debit. Yaitu jurnalnya utang bunga pada beban bunga sebesar 37.500.000. Kemudian pada saat jatuh tempo, ya, yaitu tanggal 1 April atau tanggal kupon. Jurnalnya adalah beban bunga pada kas sebesar 75 juta.
ya. 75 juta ini adalah bunga selama 6 bulan. Tuh. Selain itu, karena di awal transaksi penjualan atau penerbitan obligasi ini timbul adanya disagio, maka perusahaan juga harus membuat amortisasi disagio. Bagaimana caranya? Pada saat awal, yaitu penjualan ataupun penerbitan, jurnalnya kan seperti ini ya. Kas yang diterima 980 juta, timbul disagio di sebelah debit 20 juta, sehingga utang obligasinya sesuai dengan nominal yaitu 1 miliar. Selanjutnya jurnal pada saat tanggal kupon ya. Kita skip dulu jurnalnya, kita ke perhitungan dulu. Kita menghitung beban bunga dulu, yaitu 15% dikali nominal obligasi 1 miliar. Sama dengan 150 juta per tahun atau 75 juta per 6 bulan. Ya, per tanggal kupon berarti. Kemudian amortisasi disagio. Karena di awal sudah diketahui disagio sebesar 20 juta, dibagi jadi 8 angsuran. 8 angsuran ini diperoleh dari mana? Yaitu diperoleh dari waktu tempo obligasi. Di sini tertulis 2018 sampai dengan 2022. Antara 2018 sampai dengan 2022 itu kan temponya 4 tahun. Apabila 1 tahun ada 2 tanggal kupon, maka 4 tahun dikali 2 sama dengan 8. 20 juta dibagi 8 angsuran sama dengan 2.500.000. Sehingga amortisasi per tanggal kupon adalah 2.500.000. Jurnalnya bagaimana? Jurnalnya sebagai berikut. Kas yang dibayarkan adalah 75 juta, yaitu sebesar beban bunga yang dibayar. Kemudian amortisasi disagio sebesar 2.500.000 ya. Kemudian beban bunganya menjadi 77.500.000. Ini terdiri dari bunga yang seharusnya dibayar yaitu 75 juta dan amortisasi disagio 2.500.000. Ingat ya bahwa pada saat amortisasi disagio ini sifatnya menambah beban bunga. Sekarang apabila kurs di atas nominal, PT 2 Kelinci pada tanggal 1 November mengeluarkan 1.000 lembar obligasi dengan bunga 18% setahun. Kurs jualnya 102%, nilai nominal obligasi 1 juta per lembar. Obligasi akan jatuh tempo tahun 2023. Kupon dibayarkan 1 Mei dan 1 November. Ini adalah jurnal pada saat penerbitan. Kas yang diterima adalah sebesar 1 miliar 20 juta, terdiri dari agio, ya, selisih lebih besar harga pasar daripada nominal yaitu 20 juta, dan utang obligasi 1 miliar, yaitu sesuai dengan nilai nominal. Sampai sini paham ya? Kemudian, bagaimana jurnal pada saat tanggal kupon? Baik, kita skip dulu jurnalnya, kita lihat perhitungan di bawah ini. Mencari beban bunga. Diketahui bahwa beban bunga 18% setahun dikali 1 miliar sama dengan 180 juta per tahun atau 90 juta per 6 bulan atau bunga yang harus dibayarkan setiap tanggal kupon. Amortisasi agio yaitu 20 juta atau sebesar selisih antara nilai nominal dan nilai pasar dibagi 10 angsuran ya. Yaitu mulai dari 2018 sampai 2023 itu ada 5 tahun. Apabila 1 tahun dibayar 2 kali sesuai tanggal kupon maka 5 kali 2 sama dengan 10. Jadi 20 juta dibagi 10 kali angsuran yaitu 2 juta. Sehingga beban bunga pada saat tanggal kupon adalah 90 juta dikurangi 2 juta. Sama dengan 88 juta. Mengapa dikurangi? Karena sifatnya agio yang mengurangi beban bunga. Sehingga diketahui jurnalnya adalah beban bunga di sebelah debit 88 juta.
Kemudian agio obligasi, ini merupakan amortisasinya sebesar 2 juta, dan kas yang dibayarkan yaitu 90 juta. Itu ya, 90 juta ini nominalnya sama dengan beban bunga. Untuk materi pelunasan obligasi akan disampaikan di video berikutnya.